Adik-adik, selamat pagi. Kita kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Untuk itu, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PLKTA. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 73, baitnya yang pertama. Kita akan berdoa. Untuk itu lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami di dalam kami akan mendengar firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayatnya ke-63. Mazmur 119 ayatnya ke-63. Kajes akan membacakannya ya untuk adik-adik ya. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Demikian pembacaan Mazmur pujian. Kita akan meresponnya dari Kidung Ceria nomor 151, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 151, baitnya yang pertama.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita kakak-kakak layan pada pagi hari ini, yuk kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini adik-adik layan ingin mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan kakak layan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami kakak layan, sehingga dapat menyampaikan pesan yang ingin Kau sampaikan kepada adik layan, supaya mereka dapat mengikuti perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkatilah dari awal pertengahan hingga akhir ibadah, supaya adik-adik dapat duduk dengan tertib, ibadah juga berjalan dengan lancar, koneksi baik, dan kami semua menyerahkan ibadah ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk. Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Cynthia yang pada pagi hari ini akan bercerita kepada adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik duduk dengan rapi ya. Tapi sebelum mulai, Kak Cynthia ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Yuk dibuka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gaduhnya, dan bukan mula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja.
pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, adik-adik sudah bernyanyi bersama ya kita tadi. Yuk, adik-adik duduk, Kak Cynthia ingin bercerita tentang bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Kalau adik-adik dengar lagu yang tadi, syairnya mengisikan tentang bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, tapi gereja itu adalah orang-orangnya. Nah, pesan itu juga yang ingin disampaikan Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus. Supaya ketika itu jemaat Korintus yang terbagi-bagi menjadi beberapa golongan yang berselisih paham yang adalah umat Kristus, seharusnya tidak melakukan hal itu. Karena ketika mereka bersatu, berkumpul, bersekutu, beribadah, gereja yang sesungguhnya ketika Allah hadir adalah ketika mereka saling sehati, sepikir, dan tidak ada memandang perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah, pesan ini juga ingin disampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah. Meskipun adik-adik tidak datang di IMPA, di gedung gereja, bukan berarti adik-adik tidak gereja. Adik-adik di rumah sudah gereja ketika adik-adik bersekutu, berkumpul bersama-sama orang-orang percaya, yaitu ada mama, papa, adik, kakak, atau ada kakek, nenek, om, tante yang ada di rumah. Adik-adik berkumpul bersama, saling menghargai satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menghormati, adik-adik juga menaati perintah orang tua. Itu adalah gereja yang sesungguhnya adik-adik. Jadi adik-adik bukan yang gak gereja, adik-adik di rumah itu juga gereja. Kalau adik-adik sehati sepikir dengan orang-orang yang ada di rumah adik-adik. Dengan begitu, gereja benar-benar nyata adanya. Disitulah Tuhan Allah hadir di tengah persekutuan adik-adik yang ada di rumah. Dengan begitu, maka pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tidak sia-sia. Nah, kalau sebelum masa pandemi ini, gereja juga dinyatakan ketika adik-adik datang duduk di IMPA, berkumpul bersama kakak layan, terus ada teman-teman adik-adik. Ketika adik-adik bersekutu, saling menghargai satu dengan yang lain, sehati, sepikir, mau mendengarkan kakak layan, menghargai kakak layan yang sedang berbicara di depan adik-adik, bernyanyi, membaca Alkitab bersama. Lalu ketika bersama teman-temannya, adik-adik tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan kaya atau miskin. Itu adalah gereja yang sesungguhnya adik-adik. Jadi ketika adik-adik membagi kelompok nih, gak boleh ada temannya yang tidak kebagian kelompok. Itu salah satu bentuk adik-adik mengasihi dan menghargai teman adik-adik. Lalu berbagi ketika kerja kelompok atau berbagi mau mewarnai itu, ada pensil warnanya, harusnya dibagi-bagi kepada teman-temannya, gak boleh pelit. Itu adalah salah satu bentuk adik-adik bersekutu, sehati sepikir dengan kakak layan dan juga adik-adik. Namun di masa pandemi ini kita belum bisa bertemu ya adik-adik, tapi kalau adik-adik dapat berkomunikasi dengan kakak layan atau teman-temannya melalui online, itu akan lebih baik. Jadi adik-adik tetap bisa bersekutu, berkumpul bersama teman-teman, kakak layan, dan lebih penting lagi adik-adik berkumpul bersama dengan orang tua dan saudara di rumah, dan di sana ada sukacita, dan itu adalah sebenarnya gereja yang sesungguhnya. Disitulah Tuhan Allah hadir ketika adik-adik sehati dan sepikir dengan orang-orang di sekitar adik-adik, orang-orang yang tentunya percaya kepada Tuhan, sehingga salib Yesus dinyatakan dan tidak sia-sia. Demikian adik-adik, jadi ingat, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, tetapi gereja adalah orangnya. Demikian cerita Alkitab Kak Cynthia pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik,
tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak. Semoga adik-adik dapat melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 185, baitnya yang pertama. Kidung Ceria nomor 185, baitnya yang pertama. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkatilah para pemimpinnya dari pemimpin tertinggi hingga terendah, supaya mereka dapat memimpin negara ini dengan baik, sesuai dengan perintah-Mu. Semoga perintah yang mereka terapkan kepada kami masyarakatnya dapat kami turuti, karena itu semua sejalan dengan kehendak-Mu. Biarlah negara ini cepat pulih dari pandemi COVID-19 dan berbagai bencana lainnya yang mungkin terjadi di negara ini. Semoga itu semua cepat berlalu. Berkatilah kami semua masyarakat Indonesia agar tetap sehat, tetap Engkau berkati, Engkau curahkan kasih karunia kepada kami semua, masyarakat serta pemerintahan Indonesia, supaya negara ini semakin baik, semakin maju sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia, terkhusus gereja kami GPB Yudea Tangerang. Biarlah Engkau melindungi, menyertai, dan juga memberkati para pendeta, penatua, diaken, pelayan, dan juga jemaat. Biarlah Engkau memberi kekuatan serta kemampuan dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-hari, baik di kantor, di rumah, di lingkungan sekitar kami, dalam bangku pendidikan kami, dan juga dalam pelayanan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami atau wali kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati papa mama kami dan juga wali kami ya Tuhan, di setiap kesehatan dan juga aktivitas mereka. Tuhan juga kiranya mau memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga kami, agar kami boleh menghormati dan menyayangi ya Tuhan keluarga kami, terkhusus untuk orang tua atau wali kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, kepada tubuh mereka yang lemah ya Tuhan. Angkat segala sakit penyakit dari tubuh mereka ya Tuhan, melalui obatan dan perawatan yang mereka terima. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Kami yakin ya Tuhan, Engkau adalah dokter bagi mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami, orang tua kami, bahkan keluarga kami yang saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan, demikianlah rangkaian doa syafaat kami. Tuhan kiranya yang menyempurnakan rangkaian doa syafaat pada hari ini. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan, kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu, adik-adik persiapkan persembahan adik-adik dan bisa dapat digabungkan dengan orang tua adik-adik untuk dikumpulkan ke gereja. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, baitnya yang pertama. Kidung Ceria nomor 152, baitnya yang pertama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Adik-adik diundang untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas persembahan ini. Berkati kami ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi pelayanan dan bagi sesama. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan Warta Pelekat PA. Warta Pelekat PA yang pertama, Pelekat PA GPIB Yudea mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelekat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik klien diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika adik klien atau orang tua merasa kesulitan dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Selanjutnya, persembahan yang sudah adik-adik siapkan silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Lalu kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Warta Pelekat PA selanjutnya, Pelekat PA GPIB Yudea mengucapkan selamat datang bagi keluarga yang telah bergabung ke GPIB Yudea. Tuhan Yesus memberkati. Warta Pelekat PA yang terakhir, adik-adik jangan lupa ya untuk bersaat teduh, membaca Alkitab, dan berdoa. Adik-adik jangan lupa juga untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah Warta Pelekat PA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri kembali. Adik-adik, kita telah selesai di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Untuk itu, adik-adik diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 192, baitnya yang pertama. Kidung Ceria nomor 192, baitnya yang pertama. bersaudara sama-sama duduk
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat serta penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada hari ini kami telah mengikuti IMPA. Biarlah setiap firman yang kami dengar dari kakak-kakak layan kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhusus di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat teduh dimulai. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.